Halo. Oke. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan ya, di video kali ini lagi-lagi kita masih dalam perjalanan menyelesaikan seri ini, yaitu Crown of God series. Aku udah sampai di buku 3, yaitu Crown of Midnight. So ya, bener-bener kayak aku bener kayak triggered banget buat nyelesain series ini, ke-8 buku ini dengan waktu dekat, dalam waktu dekat gitu, paling nggak 2 bulan aku harus baca 2 buku dari series ini karena I need to finish this gitu kan. Nah, oke, untuk buku ketiga ini aku udah sampai di chapter 11, udah sampai di halaman 89. Dan ini bener-bener kemarin kan di buku Throne of Glass kan terakhirnya kan si Celaena kayak dia dinyatakan menang gitu kan, jadi championnya si siapa, si King gitu. Dan dia ibaratnya jadi kayak senjatanya King gitu kan, senjatanya kerajaan Adarlan kayak gitu. Dan banyak banget misi-misi yang dia dapat untuk ngebunuhin segala macem yang dianggap si King ini musuhnya dia gitu kan. So, dan ternyata dia gimana ya, Celaena nih waktu dia nerima kontrak itu segala macam, pokoknya dia tuh udah mindset dia tuh ya udah apapun yang dia suruh harus aku lakuin kayak gitu. Tapi malahan begitu dia kayak udah sampai ke apa ya, udah ngelihat si sasarannya dia gitu, kayak lihat keluarganya, kayak ngeliat segala macam, dia tuh jadi kayak memalsukan kematian orang-orang itu gitu loh. Jadi sering banget, kebanyakan dia bawa mayat atau kepala gitu ya, kepala atau orang-orang lain gitu yang memang sudah orang mati kayak gitu. Dan kebanyakan mereka setuju kalau mereka akan keluar dari Adarlan lah segala macam kayak gitu. Jadi banyak banget yang dia pasukan gitu, kematian dari yang dianggap King ini musuhnya kayak gitu. So, jadi walaupun sebenarnya dia di sini kan kayak ya gimana ya, taruhannya kan nyawa-nyawa orang terdekat dia kayak gitu kan. Makanya dia berusaha banget untuk, dan ini juga aku kayak sampai kapan gitu dia bakalan nyembunyiin kepalsuan dia kayak gitu loh. Bener-bener kayak too risky sih menurut aku, tapi ternyata dia adalah assassin yang masih punya hati. Dan lagi-lagi masih berlanjut kisah cinta segitiga ini, tapi si Dorian, si Prince ini udah kayak tahu kalau Cole sama si Celaena itu mereka ini udah saling cinta, tapi mereka nggak mengakui atau belum sadar gitu. Tapi si Dorian nih, si Prince, kayak dia tuh udah sadar gitu loh, dan dia juga udah kayak sedikit mundur. So I don't know, aku bener-bener kayak aku nggak bisa ngesip antara siapa ke siapa gitu, karena aku udah tahu si Celaena nggak bakalan sama satu di antara mereka gitu kan, karena segala fan art, segala spoiler yang udah aku lihat sedikit-dikit itu tuh dia pas sama yang namanya si Rowan. Aku belum ketemu sama dia, so ya. Dan ya, untuk ini udah sampai di kayak dia tuh dikasih target selanjutnya. Jadi menurut si King ini nih ada movement, ada pergerakan di Adarlan itu tuh yang untuk kayak pemberontakan ngelawan dia gitu loh. Makanya dia ngasih nama satu dulu, dia kasih Archer, dan ternyata itu adalah teman lamanya si Celaena. Dan Celaena juga ngasih kayak pilihan gitu ke Archer, aku datang untuk membunuhmu segala macam, karena King merasa ada movement di di Rifthold yang akan kayak pemberontakan untuk ngelawan dia kayak gitu. Dan si Archer bilang no, aku nggak bagian dari itu, aku nggak pernah gitu kan. Tapi akhirnya si Archer juga ngasih tahu kalau memang ada movement, dan dia tahu gitu. Ternyata movement ini, pergerakan pemberontakan ini nih merasa bahwa si keturunan pemegang tahta ratu kerajaan Terasan ya, ratu kerajaan Terasan itu tuh masih hidup gitu loh, masih hidup. Dan mereka yakini dia masih hidup, dan dia mau memperjuangkan si anak ini gitu loh untuk naik tahta dan menjungkir balikan si kerajaan Adarlan yang lagi dipimpin sama si Kingnya ini. Dan
Oke, namanya di sini disebutkan dan I know itu adalah si Selena. Nama aslinya Selena aku udah tahu, bener-bener kayak ini belum spoil banget ya, karena aku udah kayak nonton apa namanya kayak fan art gitu. Namanya siapa aku lupa. Oke, namanya Elin Galatinius. Ya, Elin Galatinius, dan itu adalah bener-bener kayak the hair of Terrasen ya. Dia bener-bener kayak yang punya tahta utama di kerajaan Terrasen kayak gitu. So jadi kayak movement ini nih bergerak percaya bahwa si putri ini masih hidup gitu loh. Dan si Selena tuh bilang no, she is dead, dia bilang kayak gitu kan. Tapi semua orang percaya kalau dia masih hidup, dan aku tahu dia ini adalah si Selena. Jadi udah kelihatan, benar-benar udah kelihatan semuanya. Dan Selena tuh belum sadar, karena memang dia kayaknya dia itu tuh ngepres banget ingatan dia waktu masih kecil gitu. Dia bener-bener kayak di sini sering banget dijelaskan kalau dia sedikit ngebuka pintu itu di hati dia tuh kayak nutup lagi, aku harus nutup ini gitu loh. Jadi kayak bener-bener dia ngepres banget ingatan itu gitu loh. Bener-bener kayak kalau di sini kan diibaratkan itu, diistilahkan sebagai kayak apa ya namanya, the black door, the shadow door kayak gitu. Jadi dia kayak kalaupun itu sedikit dia corek gitu, dia sadar kalau dia lagi nyolek itu gitu loh, pasti terus dia tutup lagi kayak gitu. Jadi benar-benar dia tuh di sini lagi ngepres banget ingatan itu, dan ngepres banget apa sih jati diri dia yang sesungguhnya kayak gitu si Selena. Dan aku rasa si Queen Elena tuh tahu gitu, karena dia bilang kan di buku pertama namanya blood, namanya darah itu nggak bisa terputuskan gitu. Nah dia ternyata keturunannya si Galatinius itu, si Elena itu, si Queen itu kan, Queen yang kemarin ditemukan dia di pemakaman yang terlupakan itu, yang arwah itu kan. So benar-benar udah mulai seru banget. Dan aku benar-benar kemarin tuh nggak bisa, kayak dari awal tuh nggak bisa, aku benar-benar karena udah penasaran banget. So ya update-nya baru sampai situ. Bener-bener luar biasa banget, dan aku bener-bener nggak sabar untuk apa sih, ini bener-bener kayak road banget sih kayaknya di buku ini. Belum lagi ini masih ada kecurigaan tentang apa sih apa namanya, kayaknya si King ini nih kayak punya rencana gitu, dan rencana itu belum ketemu. Dan si King dan Paddington itu tuh punya cincin yang sama gitu loh. Dan si Mort, salah satu makhluk yang ada di penjaga makamnya si Queen itu tuh bilang memang magic itu sudah dihapus, tapi tidak magic kuno kayak gitu. Magic kuno masih bisa hidup kayak gitu. Nah makanya si Whitmark itu yang dari kemarin dibahas itu kan dia termasuk ancient magic gitu loh, termasuk magic kuno. Jadi dan si Selena kemarin waktu di perpustakaan dia kayak ketemu gitu sama makhluk yang dia nggak tahu itu hewan, nggak tahu itu manusia, tapi makhluk itu berhenti deketin dia karena dia dikasih kalung mata itu kan sama Elena. So, dan kalung mata itu kayak bersinar gitu loh. So, dugaanku si Paddington sama King ini nih make gitu loh, make Whitmarks ini, magic Whitmarks ini untuk ngebuka portal kayak gitu loh. Dugaannya si Elena juga gitu, takutnya kalau itu ngebuka dan dia akan manggil makhluk-makhluk alam sana, alam luar, alam yang mereka bilang neraka sih ya, alam underworld kayak gitu, untuk kayak mungkin menguasai si Terrasen. So bener-bener kayak road banget Terrasen ya, road banget. Dan ini bener-bener lagi kayak tegang-tegangnya karena si Archer itu kayak mau ngebantu si Selena gitu. So aku lagi nungguin kapan Selena akan ngebongkar semua ini ke Dorian dan si Cole gitu, karena dia masih mikir-mikir juga Dorian ini bakal, karena dia kan pemegang tahta ya, karena dia kan crown prince kayak gitu, makanya dia kayak masih mempertimbangkan gitu nanti si Dorian ini bakalan kayak ayahnya atau enggak. Dan kalau Cole dia juga masih 50-50. Nah aku tuh kayak nungguin kapan Selena akan ngomong ke mereka dua ini gitu, karena aku rasanya ngebantuin dia akan
nggak ada yang lain selain mereka dua menurut aku. So, ya udah sampai chapter 11. Sekarang aku akan lanjut ke chapter 12. Bener-bener semoga si Archer ini bener-bener bisa dapat dipercaya, dan sekarang dia kayak ngasih jalan buat si Selena masuk ke ruangannya si salah satu kliennya dia yang dia anggap adalah master dari movement ini, namanya David. Jadi dia ngadain party kayak gitu. So si Archer datang sama si Selena, bener kayak semoga ini bukan jebakan, bener kayak aku berharap banget bukan jebakan. Gila aja kalau sampai jebakan. Oh my god. Dorian. Oke, Dorian. Who is he? Dia punya kekuatan magic dong, dan Nehemia tahu. Berarti si King itu dia benar-benar punya kekuatan magic gitu loh, benar-benar kayak oh my god. Dan itu tuh bener kayak cuman dicolek dikit aja sama si Nehemia, si Dorian tuh bener-bener kayak bener-bener dan dia lagi ngerahasiain semuanya, dan bener-bener kayak Selena, Cowell sama Dorian ini bener-bener mereka harus sama Nehemia sih mungkin ya, mereka bener-bener kayak harus bikin bikin forum diskusi bener-bener kayak mereka harus kerja sama gitu loh, bener-bener kayak. Dan King bener-bener kayak udah ngerasa Nehemia punya sesuatu, karena kayak udah nyuruh si Cowell untuk kayak ngejaga ketat si Nehemia. Dan Selena nemuin ruang bawah tanah di perpustakaan kastil, nemuin ruang bawah tanah yang bener-bener kayak ada makhluk di situ tapi nggak tahu apa, dan bener-bener kayak oh my god. Dan Roland, sepupunya si Dorian, he is a bitch. Dia tuh baru datang dan bener-bener kayak kurang ajar banget tuh, nggak bener-bener. Dan Nehemia tewas dibunuh. Bener-bener kayak di luar dugaan aku gitu loh, karena sumpah si Selena tuh kayak marah banget, dia bener-bener kayak murka semurka mukanya, karena saat kejadian kan dia lagi mencoba nyelamatin si Cowell yang lagi ditangkap sama si movement itu, dan dia bener-bener kayak nyalahin si Cowell gitu karena nggak ngomong apa-apa soal ancaman yang mungkin diterima sama Nehemia di kastil kayak gitu. Bener kayak dia marah banget sama Cowell, bener-bener dia hampir bunuh Prince, hampir bunuh Cowell juga, bener-bener kayak luar biasa banget dia marah. Dan akhirnya dia ngeburu siapa yang ngebunuh si Nehemia, dan ternyata suruhannya si salah satu pejabatnya si kastil kayak gitu, karena sempet kayak adu argumen gitu sama si Nehemia, si pejabat itu kayak gitu. Sebenarnya kayak marah banget. Si Selena bener-bener nggak mau lagi berhubungan sama si Cowell, bener-bener kayak aku sedikit seneng karena aku bener-bener nggak setuju dia sama Cowell, bener-bener kayak no, aku bener nggak setuju banget. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bener-bener kayak nyalahin diri sendiri, nyalahin Cowell kenapa nggak ngomong sama dia soal sedih banget. Nehemia tuh harus pergi kayak gitu, bener-bener kayak di luar dugaan aku. Oke, Selena tahu kalau si Prince punya magic, dan ternyata apparently si King ini nih memusnahkan seluruh magic di Erelia kecuali keluarga dia. Dan ternyata kenapa dia bisa begitu, karena kan Selena tuh kayak dapet puisi gitu ya di pemakaman itu, di Ratu Elena itu, di tomb itu. Dan ternyata memang ada kayak benda-benda keramat kayak gitu, ada 3 macam, dan itu tuh kayak nyimpan kekuatan kuno, kekuatan iblis tuh kuno kayak gitu. Jadi ada 3 macam, dan salah satunya itu ada di mahkotanya si Ratu Elena. Dan ternyata si King ini nemuin itu waktu dia masih muda, waktu dia masih 20-an tahun gitu. Dan dugaannya si Mort sama Selena ini, si King ini punya lebih dari 1, karena kan ada 3. Dan ternyata
kekuatan itu tuh bisa menghilangkan magic di seluruh daratan Erelia itu kalau dia udah punya lebih dari satu benda itu gitu, benda keramat itu gitu. So dugaannya si Mort sama si Selena ini, si King ini punya lebih dari satu kayak gitu, dan makanya gimana dia bisa menguasai tanah Erelia hanya dalam waktu 10 tahun itu tuh bener-bener kayak menurut dia udah di luar duga, udah di luar kekuatan manusia gitu. Makanya ternyata dia dapat bantuan dari benda-benda keramat itu, dan bener-bener kayak sekarang si Selena kayak lagi berburu gitu benda, karena kan sebenarnya kalau si King itu dapat udah punya 2 benda itu kan masih dugaan gitu. Jadi makanya nih Selena lagi kayak misi untuk kayak nyari benda yang kedua ataupun benda yang ketiga kayak gitu. Dan dugaan dia juga si Nehemia sama si kelompok movement di Revolt ini tahu soal itu gitu loh. So and this is so amazing menurut aku. Kayak tinggal dikit lagi teman-teman, aku udah sampai di chapter 47, tinggal berapa chapter lagi nih kira-kira. So ya benar-benar luar biasa. It's Archer for all this time. Ini semua Archer, otaknya Archer, ya ampun. Dan Selena dijebak, benar-benar dijebak, dan Archer yang ngebunuh si Nehemia. He knows everything, dia tahu semuanya, kecuali kalau ada puisi lagi yang Selena temuin. Dan oh my god, aku bener-bener gak nyangka. Oke, jadi ternyata si Selena beneran dia seorang Fae. Tapi kan karena magic udah dihilangkan ya di kontinen Erelia, itu jadi kayak dia bisa berubah jadi Fae itu kalau ada kekuatan magic itu. Dan dia bisa berubah karena mau nolongin si Kaol sama Fleetfoot yang dibawa si makhluk itu ke dunia lain lewat portal itu kan. Jadi yang tahu dia seorang Fae adalah si Kaol. Dan ini Kaol lagi kayak rencana gitu, kayak bikin bikin si Selena untuk dikirim ke kayak ada satu wilayah itu yang tempatnya tuh masih murni magic gitu, banyak banget makhluk Fae, bukan makhluk nyebutnya ya, tanah Fae gitu ya, tanah fairy kayak gitu. Nah, jadi dia minta tolong sama ayahnya untuk ngomong di konsil Seeking itu untuk mendukung dia untuk ngirim si Selena ke negeri itu gitu loh. Wendlin, jadi kayak nyebrang dari tanah Erilea ke kontinen yang lain gitu di Wendlin. Jadi kayak caranya dia nyelamatkan Vera kenapa jadi anggota? Cara si Kaol mau nyelamatin si Selena ya dengan cara ngirim dia ke sana kayak gitu, karena kan dia tahu Fairy kaum Fae itu benar-benar nggak aman di sini gitu loh. Dan itu masih rencana dia, dan aku rasa di situ deh dia bakalan ketemu sama si Rowan. Oh my god, aku nggak seru banget dia ketemu sama Rowan. Mudah-mudahan sih di situ, kayaknya sih di situ. Sampai kemarin tuh kayak aku nyari fan art gitu, dan maybe kayaknya sih dia ketemunya di situ deh nanti di buku ketiga, buku keempat ya. Kalau Assassin's Blade disatukan jadi buku keempat, bener kayak nggak sabar banget dia ketemu sama Rowan. Aku bener kayak dari kemarin tuh kayak dari pertama baca buku ini, mana sih Rowan gitu loh, ada kok nggak ketemu gitu sampai buku ketiga ini gitu. So excited banget. Dan si Kaol juga udah agak curiga gitu tentang kekuatannya si Dorian. I don't know. So ya, jadi ini sekarang dia lagi kayak, dan dia mau minta bantuan sama ayahnya si Kaol, dan ayahnya minta timbal balik kan, kalau aku ngelakuin ini apa yang bakal kamu kasih ke aku. Dia bilang oke, aku bakalan balik ke rumah kita dan akan jadi lord gitu, akan jadi penerusmu kayak gitu. So it's gonna be so bener-bener kayak udah mau habis, bener-bener tinggal dikit lagi aku bakalan ngabisin malam ini nih ya.
bener dikit lagi udah sampai chapter 53, dan ini kan cuma sampai 50 berapa chapter berapa nih, cuma sampai 56, 3 chapter lagi so ya. Oh my god, akhirnya Selena pergi ke Wetland dan dia ngasih tanggal sama bulan ke Kaol. Si Selena bisikin apa sama bulan, dan akhirnya kalau kenapa ada apa sama tanggal itu, dan akhirnya dia masuk ke kamarnya si Selena dan nemuin, akhirnya dia tahu siapa Selena. Oh my god, Selena was the lost queen of Terrasen. Oh my god. Dan ternyata Wetland itu adalah tanah kelahiran ibunya, kerajaan sepupunya, dan tempat tinggal bibinya. Oh my god. And that's it. So hi, this is the next day, dan akhirnya Crown of Midnight selesai teman-teman, dan aku kasih 4,5 dari 5 bintang untuk buku ini karena I don't know, karena di sini kan kita masih kayak menerka-nerka gitu ya, dan akhirnya kita tahu rahasianya, terbongkar semua kalau Selena adalah Elena. Is that right? Wait, Elena ya? Elena. Selena adalah Elin Galatinius, the Queen of Terrasen, the lost Queen of Terrasen. So, yang berhasil tahu adalah si Kaol karena dia dengan buku-bukunya. Karena terakhir itu kan si Selena kayak ngasih clue gitu, dan akhirnya dia ngebongkar sendiri setelah dia ngirim si Selena ke Wendlin. Dan sekarang bener-bener aku bener-bener nggak sabar banget buat baca The Hair of Fire, karena di situ kisah dia di Wendlin. Dan aku nggak tahu apa ekspektasi aku gimana sama buku itu, karena I don't know, aku nggak tahu, dan aku bener-bener nggak sabar banget buat baca The Hair of Fire. Dan ya, aku untuk buku ini masih gimana ya, karena ini kan kayak baru permulaan ya, jadi kayak masih termasuk masih dasar, karena belum apa-apa sih menurutku. Buku ini juga masih ya masih fondasi gitu ya, dan menurut aku ini juga udah lumayan sih, udah lumayan karena kita sudah mulai kayak menerka-nerka, bukan ibarat apa ya kata-katanya yang tepat ya, ibaratnya kita udah kayak menuju ke cerita utamanya gitu, I don't know. Dan itu kayak belum roller coasternya belum begitu kenceng di sini, makanya aku kasih 4,5 bintang. Dan aku bener-bener nggak sabar banget untuk kisahnya si Dorian, Kaol, dan Selena ini, Elin lah ya, karena mereka tiga itu sesuatu banget. Aku kasih 4,5 dari 5 bintang untuk buku ini. Dan that's it perjalanan aku di buku ketiga. Dan next aku bakalan bikin lagi untuk reading vlog di buku keempat, yaitu Hair of Fire. So bener-bener stay with me teman-teman, karena perjalanan kita belum selesai. So yeah, thanks for watching and I'll see you next video. Bye bye.